Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Mari kita beribadah di hari ini. Kita mau muji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur di hari ini ya Tuhan, kalau kami kembali bisa bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami tidak berada dalam satu ruangan yang sama, tapi kami percaya Tuhan Engkau Maha Hadir. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan melawat setiap umat-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami, juga sukacita dan damai sejahtera melimpah-limpah daripada-Mu saja Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih, berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, dan Tuhan yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya.
Amin, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Yesus Kau baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan segenap hati-Mu. Yesus Kau sungguh baik. Amin. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Amin. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya, amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita sembah Tuhan. Amin. Yes, thank
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online GBI Family Life Center. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang bisa kami naikkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau yang pimpin kami, Engkau yang buka hati kami, supaya kami bisa melihat Engkau, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat ke-39. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya ulangi sekali lagi. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini adalah salah satu bagian dari khotbah Petrus kepada orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Pada saat itu murid-murid mengalami satu hal yang luar biasa. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, timbul keberanian dari Petrus yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkhotbah. Dan khotbahnya sangat luar biasa. Salah satu bagian dari khotbahnya sebagaimana kita baca dalam ayat ke-39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Petrus sedang mengatakan tentang janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Petrus katakan, sebab janji pencurahan Roh Kudus adalah bagi engkau, namun bukan hanya bagi engkau, bukan hanya bagi engkau orang tua, bukan hanya bagi engkau orang dewasa. Petrus mengatakan, dan bagi anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita orang percaya menantikan karunia dan baptisan dari Roh Kudus. Namun jangan hanya kita puas, jangan hanya kita merasa cukup bahwa kita mendapat kepenuhan dari Roh Kudus. Kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa, juga kita harus tahu bahwasanya janji itu juga bagi anak-anak kita. Itulah yang ada di dalam hati Tuhan kita. Tuhan kita rindu bahwasanya kita dipenuhi Roh Kudus. Namun Tuhan kita juga rindu bahwasanya anak-anak kita adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Tuhan kita rindu bahwa kita sebagai orang tua merindukan dan memastikan bahwa anak-anak kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan mengatakan janji ini bagi anak-anak kita? Karena saya percaya Tuhan tahu. Tuhan pernah mengatakan di Alkitab bahwasanya keadaan semakin lama akan semakin buruk. Manusia akan semakin penuh dosa. Dunia ini akan semakin gelap.
Dan generasi muda, generasi berikutnya tanpa Roh Kudus, mereka tidak akan bisa menang. Tanpa Roh Kudus, mereka tidak akan punya kekuatan untuk hidup. Tanpa Roh Kudus, mereka tidak akan punya penghiburan. Tanpa Roh Kudus, mereka akan tersesat di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini pun kita sebagai orang tua bisa melihat bagaimana betapa besar tekanan yang dialami oleh anak-anak kita, oleh cucu kita. Anak-anak saat ini ditekan dari segala macam arah. Dari dunia ini, dari pergaulan, dari media sosial. Jerat ada di mana-mana. Bahkan di rumah sendiri ada jerat dari digital, dari media sosial. Dulu kita tidak mengalami hal-hal seperti itu. Kita hanya main secara sederhana. Kita tidak tahu yang namanya email. Kita tidak tahu yang namanya internet. Kita tidak tahu yang namanya medsos. Namun anak-anak kita sekarang tahu, mengalami, dan mereka pun merasakan tekanan yang begitu berat. Betapa banyak anak-anak saat ini yang setiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan likes, bagaimana mendapatkan pujian daripada orang lain. Kita tidak mengalami hal seperti itu. Seorang anak yang mendapat likes sangat sedikit di media sosialnya, dia akan timbul tekanan dalam dirinya. Oh, betapa aku tidak disukai. Sementara temanku cuman posting satu hal yang lucu, yang bagus, yang menarik. Mereka dapat likes banyak. Aku sudah berusaha sedemikian rupa tidak dapat likes. Itu tekanan, salah satu tekanan yang dialami oleh generasi muda. Sehingga Tuhan katakan melalui khotbah Petrus bahwasanya bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Anak-anak kita, generasi muda butuh kekuatan dari Roh Kudus. Anak-anak muda, generasi muda butuh tuntunan dari Roh Kudus atas pilihan-pilihan yang harus mereka lakukan, harus mereka buat. Anak-anak kita, generasi muda butuh Roh Kudus yang mengingatkan mereka pada saat mereka mulai menyimpang. Tanpa Roh Kudus, generasi muda kita mungkin menjadi generasi yang pintar, menjadi generasi yang cakap, menjadi generasi yang ahli, menjadi generasi yang excellent, terampil. Namun mereka rapuh di dalam. Kita sering mendengar bahwasanya betapa pencurahan Roh Kudus luar biasa. Di Azusa Street, kita dengar kisah-kisah Pentakosta yang luar biasa. Orang tua kita berapi-api dalam melayani Tuhan. Orang tua kita berapi-api dalam melakukan banyak hal buat Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Betapa setiap pagi mereka bangun dan berdoa. Betapa mezbah keluarga dikobarkan di dalam rumah. Di manakah hal itu sekarang? Anak-anak kita, generasi muda kita butuh Roh Kudus. Kita sebagai orang tua tidak hanya cukup berpikir bagaimana supaya anak kita berprestasi. Tidak, berprestasi itu baik. Namun yang lebih penting bagaimana anak-anak kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka menjadi generasi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang meskipun hidup di dalam dunia yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan tetap kuat. Mereka butuh Roh Kudus lebih daripada kita. Karena masa-masa di depan sangat jahat. Bagaimana supaya anak-anak kita menerima pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan? Mungkin kita semua berpikir, kita semua bertanya, oke, anak-anak kita memiliki janji Tuhan akan dipenuhi Roh Kudus. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang anak-anak bisa lakukan supaya anak-anak kita menerima pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan? Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, orang tua harus sadar bahwa iman anak adalah tanggung jawab orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini banyak orang tua yang tidak sadar bahwa iman adalah tanggung jawab dia. Iman anak adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua sering berpikir bahwasanya dengan mengantar ke sekolah minggu, maka dia berharap anak-anaknya bertumbuh secara luar biasa di dalam imannya. Dengan mengantar mereka dalam ibadah remaja, maka anak-anak itu akan bertumbuh secara luar biasa dalam imannya. Dengan anak-anak pelayanan di dalam gereja, maka imannya akan excellent.
Saya katakan itu bagus Bapak Ibu Saudara sekalian. Melayani di dalam gereja buat anak-anak itu bagus. Ikut sekolah minggu itu sangat bagus. Mendapatkan pembinaan dari guru-guru sekolah minggu, dari pembina rohani itu sangat bagus. Namun kita semua sebagai orang tua, kita tidak bisa melalaikan tugas dan tanggung jawab kita yang terutama, yaitu membina iman anak kita. Pembinaan iman bukan tanggung jawab utama dari gereja, namun tanggung jawab dari kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Gereja ada untuk mendukung orang tua. Saya ulang sekali lagi, gereja ada untuk mendukung orang tua. Tidak tepat apabila gereja mengambil alih apa yang menjadi bagian daripada orang tua untuk membina iman anaknya. Gereja ada untuk mendukung orang tua. Efesus 4 ayat 11-12 dikatakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan memberikan kepada gereja rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan juga pengajar-pengajar. Tugasnya untuk apa? Ayat ke-12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Siapakah orang-orang kudus ini? Salah satunya adalah orang tua. Orang tua perlu diperlengkapi oleh gereja, oleh gembala, oleh penginjil, oleh pengajar, oleh rasul. Untuk apa? Supaya orang tua mampu melakukan tugas pelayanan yang utama, yaitu membina iman anak-anaknya. Gereja memperlengkapi orang tua, supaya orang tua bisa menjalankan tugasnya di rumah, membina iman anak-anaknya. Di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, di rumah. Sehingga saat ini kita menghadapi COVID-19, pandemi yang membuat seluruh keluarga tidak bisa berpergian, mereka semua stay at home. Lalu gereja membuat ibadah online. Apakah dengan ibadah online maka cukup? Kita orang tua, ayo mari kita hari Minggu kita sama-sama lihat ibadah online. Lalu setelah itu dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, orang tua tidak melakukan apapun. Apakah dengan ibadah online itu cukup? Menurut saya tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mendengar ibadah online hari Minggu secara bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga. Namun setelah itu Senin, Anda harus membangun mesbah keluarga di rumah. Dipimpin oleh ayah. Mungkin Selasa, mungkin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, itu terserah Anda. Anda harus buat secara rutin. Mesbah keluarga. Disitulah ada relasi. Disitulah apa yang didengar dari hamba Tuhan lewat ibadah online itu. Ayah berusaha menerapkan dalam kehidupan anaknya. Ayah mendengar apa yang jadi permasalahan anaknya itu di dalam mesbah keluarga. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Mari masa-masa kita dalam kondisi stay at home dalam pandemi ini. Mari kita bangun mesbah keluarga. Mungkin banyak mesbah keluarga di keluarga masing-masing Bapak Ibu yang runtuh selama ini. Ini saatnya untuk membangun. Bangunlah mesbah keluargamu. Adalah satu hal yang sangat sia-sia jika nanti pandemi ini berakhir atau stay at home ini berakhir dan keluarga kita belum memiliki mesbah keluarga. Buat saya katakan itu sia-sia. Ini saatnya bangkit setiap bapak-bapak menjadi imam bagi keluarga. Bangkit setiap istri, setiap ibu menjadi penolong buat suami. Bangkit setiap anak muda untuk mendengarkan apa yang orang tuamu katakan. Maka Roh Kudus itu akan tercurah di dalam setiap rumah. Sehingga pada saatnya nanti, rumah kita penuh dengan Roh Kudus. Dan ada saatnya nanti, kita semua, setiap orang dari rumah membawa api tersebut ke dalam gereja. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya gereja. Karena dipenuhi dengan keluarga yang on fire. Dipenuhi dengan keluarga yang menyala-nyala. Saat ini seringkali gereja kering. Seringkali gereja tidak fokus dalam melayani Tuhan. Masalahnya bukan di gereja, masalahnya karena ada kekeringan di dalam rumah.
Masalahnya karena orang tua belum memimpin. Masalahnya karena seorang bapak belum memimpin di dalam keluarga. Masalahnya karena anak-anak tidak mau mendengar orang tua, tidak mau menghormati orang tua, dan kekeringan itu dibawa ke dalam gereja. Mari kita rubah polanya. Dimulai dari tuntunan dari firman Tuhan yang diberikan oleh hamba Tuhan di gereja. Lalu diterjemahkan, dipraktekkan di dalam keluarga, dipimpin oleh seorang ayah. Jika mungkin seorang suami atau ayah tidak ada, bisa dipimpin oleh ibu. Yang kedua, bagaimana supaya anak-anak kita menerima pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua, orang tua harus memuridkan anak-anaknya di rumah. Orang tua harus memuridkan anak-anaknya di rumah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak memuridkan anak-anak kita di rumah. Lalu kita berharap anak-anak di gereja menerima pencurahan Roh Kudus. Kita menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tugas pemuritan adalah tugas orang tua. Kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan amanat agung buat setiap orang percaya tidak terkecuali. Setiap kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus memberikan amanat, memberikan tugas, memberikan tanggung jawab. Untuk apa? Dalam Matius 28, 19-20 dikatakan, untuk menjadikan semua bangsa muridku. Menjadikan semua bangsa muridku. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, kita bisa mengadakan seminar online tentang pemuritan. Kita bisa mengajar ke bangsa-bangsa. Kita bisa menginjil dari satu bangsa ke bangsa lain. Bisa, dan itu semua baik. Namun pertama kali, pemuritan harus dilakukan di dalam rumah kita. Pemuritan, orang tua berpikir bagaimana menjadikan anakku murid Kristus. Istri berpikir bagaimana untuk menjadikan suamiku murid Kristus. Seorang suami terutama sebagai pemimpin di keluarga, bagaimana menjadikan istriku dan anak-anakku sebagai murid Kristus. Pemuritan dimulai di dalam rumah. Orang mengatakan salah satu faktor yang sangat menentukan pemuritan itu berhasil atau tidak adalah keotentikan, keaslian. Sehingga banyak gereja mulai berusaha menerapkan pemuritan yang asli di dalam gereja. Namun saya katakan, pemuritan yang asli itu bisa Anda dapatkan. Pulanglah. Alami pemuritan di rumahmu. Anak-anak saya muridkan di rumah. Kenapa? Karena saya menjadi diri saya apa adanya dan mereka bisa melihat apa yang saya lakukan dari bangun tidur sampai saya tidur. Bagaimana tingkah laku saya. Semuanya otentik di rumah. Celana pendek apa yang saya pakai. Baju dalam apa yang saya pakai. Bagaimana saya berkata-kata, berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana hubungan saya dengan istri saya. Anak-anak saya melihat. Sangat otentik. Tidak bisa dibuat sebagai kepura-puraan. Sementara kita di gereja bisa berpura-pura, namun di rumah kita apa adanya. Dan itu adalah syarat untuk pemuritan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita di rumah, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi anak, kita sungguh-sungguh mengasihi istri, istri sungguh-sungguh mengasihi suami dan anak-anak. Luar biasa. Pemuritan dilakukan dan terjadi di rumah. Anak-anak akan semakin menjadi murid Kristus. Memuridkan artinya membentuk hati anak. Memuridkan artinya membentuk hati anak. Dalam Ulangan 6 ayat 4-7 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan memberikan perintah yang utama bagi kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan.
esensi dari pemuritan adalah bagaimana orang tua membentuk hati anak supaya hati anak itu mengasihi Tuhan. Membentuk hati anak supaya hati anak itu menjadi hati yang takut akan Tuhan. Orang tua membentuk hati anak bagaimana hati anak itu menjadi hati yang manis, hati yang lembut, hati yang mengasihi sesama. Itu dibentuknya bukan di gereja, di rumah. Di rumah. Hati anak bisa menjadi hati yang keras. Apabila di rumah dia tidak mengalami kasih dari orang tua, tidak mengalami perhatian dari orang tua. Untuk membentuk hati anak, maka Anda harus terlibat dalam kehidupan anak. Anda harus melayani anak, Anda harus mengasihi anak, Anda harus memperhatikan kebutuhan anak, Anda harus mengerti apa keluh kesahnya, apa tekanan yang alami. Anda harus hadir dalam kehidupan anak. Itu namanya Anda membentuk hati anak. Pastikan anakmu tahu bahwa engkau mengasihinya. Kebiasaan kami di rumah adalah hug each other. Kami punya 3 waktu hug. Peluk pagi hari, peluk siang hari, dan peluk malam hari. Sehingga anak saya sudah tahu, ayo peluk pagi, peluk pagi. Karena dibiasakan. Dibiasakan mengucapkan I love you. Dibiasakan mengucapkan Udi sayang. Saya membahasakan diri saya sebagai Udi, Papa. Papa sayang sama Mama, Papa sayang sama Kakak, Papa sayang sama adik. Ucapkan itu. Anak-anak butuh ucapan kasih sayang daripada orang tua. Itu adalah satu hal untuk membentuk hati anak. Membentuk hati anak juga dengan cara apa? Melayani anak. Melayani anak, mengasihi anak, mengajar anak. Relasi yang baik dengan anak. Anda bermain dengan anak itu membentuk hati anak. Anda masak bersama-sama dengan anak itu membentuk hati anak. Yang dibutuhkan anak adalah mereka tahu mereka dikasih oleh orang tuanya. Dan hatinya menjadi hati yang lembut. Hatinya menjadi tanah yang gembur. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, maka akan firman tersebut akan tumbuh di tanah yang gembur, tanah yang subur. Dan firman itu akan bertumbuh. Iman anak Anda akan kuat. Tapi dibentuk di rumah. Banyak orang tua yang sering mengkritisi anaknya. Banyak orang tua yang sering konflik dengan anaknya. Banyak orang tua yang sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan anak. Itu bukan membentuk hati anak, itu menghancurkan hati anak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang tua, kita diberi Tuhan mulut untuk mengucapkan kata-kata rohani, untuk mengucapkan berkat rohani. Dan ucapan kita sangat powerful. Ucapan kita dapat membangkitkan anak atau menghancurkan anak. Ucapan kita sangat powerful. Ucapan kita beberapa tahun yang lalu, itu masih bisa diingat anak sampai dengan saat ini. Hati-hati dengan perkataan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dan istri bukan orang tua yang sempurna. Saya sering kali menangisi ketidaksempurnaan saya di hadapan Tuhan sebagai orang tua. Namun kita terus datang kepada Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk terus memperlengkapi kita menjadi orang tua yang lebih baik. Sebagaimana anak kita juga akan diperlengkapi menjadi anak yang baik, bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih akan Tuhan. Memuridkan artinya juga mengajar anak. Anak perlu diajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Memuridkan artinya mengajar berulang-ulang. Orang tua jangan ragu-ragu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan di sini ajarkan berulang-ulang pada saat engkau duduk di rumah. Saat ini kita setiap hari duduk di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah akan disampaikan firman Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau sedang berbaring mau tidur. Apabila engkau sedang bangun. Apabila engkau bangun pada pagi hari. Perkatakan firman Tuhan. Ucapkan hal-hal yang baik. Ucapkan berkat Tuhan. Tuhan minta itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Diulang-ulang setiap saat. Anda belum berhasil. Apabila anak-anak Anda belum mengatakan, "Pah, bosen, Pah.
ngomong itu terus. Anda berhasil apabila anak Anda sudah mengatakan seperti itu. Pak bosan, Papa ngomong firman Tuhan terus. Saya pernah datang ke rumah seorang jemaat. Seorang jemaat, seorang oma, dia mengatakan, saya sangat diberkati oleh perkataannya, oleh ceritanya. Dia katakan, oma ini, Pak Anton, saya itu tiap hari kerjaannya ngasih tahu anak sama cucu-cucu. Dia bilang seperti itu. Sampai ngerti. Wow. Dia tidak menyatakan saya menyampaikan firman Tuhan. Dia cuma kasih tahu saya nasihati anak. Saya ngasih tahu anak sampai sama cucu-cucu sampai ngerti. Artinya berulang-ulang. Oh, saya baru tahu. Oh, ini yang namanya pemuritan. Berulang-ulang. Kasih tahu anak dan istri. Istri juga memberitahu pada suami berulang-ulang. Memuridkan juga artinya bukan hanya mengajar, bukan hanya membentuk hati anak, namun memuridkan juga artinya memberi teladan. Buat orang tua, hal memberi teladan inilah yang paling susah. Inilah yang saya alami juga paling berat. Dan kita harus tahu bahwasanya anak-anak kita lebih terekam atas apa tindakan kita, teladan kita daripada ucapan kita. Kita harus memberi teladan kepada anak-anak kita. Kita mesti minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita dalam perkataan kita. Bagaimana kita melayani, anak-anak kita melihat. Bagaimana perlakuan kita terhadap pasangan kita, anak-anak kita melihat. Apabila kita memperlakukan istri kita atau suami kita dengan kasar, maka Anda jangan heran pada suatu saat anak-anak Anda pun akan memilih pasangan yang seperti itu. Karena dia melihat contoh dari orang tuanya. Anak-anak kita melihat. Teladan Anda adalah warisan yang berharga buat anak-anak Anda. Lalu yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita menerima pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan? Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Yang terakhir, hati anak dan orang tua harus berbalik. Hati anak dan orang tua harus berbalik. Supaya anak-anak kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maliaki 4 ayat 5 dan 6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia ini menjadi satu indikasi bahwasanya memang saat itu dan juga saat ini ada hati bapak-bapak yang tidak berbalik kepada anak-anak. Demikian juga hati anak-anak yang konflik dengan bapak-bapaknya. Tidak akan terjadi pemuritan. Tidak akan terjadi relasi yang baik. Pengajaran dari orang tua akan sia-sia apabila ada hati yang tidak berbalik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati orang tua itu harus berbalik kepada anak. Anda harus mengasihi anak Anda apapun kesalahannya. Anda tahu anak Anda tidak sempurna. Namun Anda harus terus terbuka untuk mengampuni anak Anda apapun kesalahannya. Dan Anda juga harus penuh pengharapan bahwa anak Anda suatu saat akan baik karena karunia daripada Roh Kudus. Dan juga karena Anda juga bertanggung jawab sebagai orang tua. Anda harus punya iman pengharapan. Dan seorang anak juga harus hatinya berbalik kepada orang tua. Apapun yang ayah Anda lakukan, apapun yang ibu Anda lakukan. Anda harus tahu bahwasanya tanpa orang tua, maka Anda tidak ada di bumi ini. Anak-anak harus tahu tanpa orang tua, maka Anda tidak ada di bumi ini. Dan oleh karena orang tua yang melahirkan Anda, ibu yang melahirkan Anda harus mengasihi. Harus menghormati orang tua. Apapun, seperti apapun orang tuamu belum sempurna. Orang tuamu tidak sempurna sebagaimana engkau juga tidak sempurna. Namun engkau harus berbalik mengasihi dia. Suatu saat Anda juga akan menjadi orang tua dan Anda akan mengerti. Tidak mudah untuk menjadi orang tua. Pesan saya buat anak-anak muda, buat generasi muda. Anda boleh punya kakak rohani, punya gembala, punya pemimpin rohani. Namun Anda harus tahu, pemimpin rohani yang ditetapkan Tuhan bagimu anak muda adalah orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Mungkin ayahmu dan ibumu tidak
fasih untuk berkhotbah. Ayahmu dan ibumu mungkin tidak paham teologi sebagaimana hamba-hamba Tuhan. Namun, ayahmu dan ibumu adalah orang-orang yang paling tepat yang Tuhan tetapkan bagi engkau supaya engkau bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih akan Tuhan. Namun Anda tidak akan bisa mendengar nasihat dari orang tua. Anda tidak akan bisa mendengar wisdom, berkat daripada orang tua apabila hati Anda tidak berbalik kepada orang tua. Kasihilah orang tua, sayangilah orang tuamu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, masa-masa ini seluruh keluarga lockdown, stay at home, kita semua di rumah. Mari kita pakai waktu yang sangat berharga ini untuk orang tua memuridkan anak-anaknya. Anak-anak mengasihi orang tua. Bangun relasi, pulihkan relasi yang selama ini rusak. Ini waktunya. Dan pada saat ini saya percaya Roh Kudus dicurahkan atas setiap rumah. Rindukan pencurahan Roh Kudus buat Anda dan buat setiap anak-anak Anda. Doakan anak-anak Anda supaya mereka menerima pencurahan Roh Kudus di rumah-rumah Anda. Dan nanti pada saatnya setiap rumah yang penuh dengan api Roh Kudus, kita datang ke gereja dan gereja akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Gereja akan berbeda. Saya percaya gereja akan berbeda, tidak sama lagi. Karena setiap rumah dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa bahwa setiap rumah dipulihkan oleh Tuhan. Setiap rumah menjadi tempat yang paling aman bagi anak. Setiap rumah menjadi tempat yang paling menyenangkan, paling membahagiakan. Setiap rumah menjadi pusat pemuritan orang-orang Kristen. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang Tuhan berikan. Bukan hanya bagi kami, namun bagi anak-anak kami. Dan bagi generasi-generasi seterusnya setelah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji dan menepati janji-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Oh, hamba berdoa buat setiap orang tua. Mampukan mereka untuk menjadi imam di dalam rumah tangga. Setiap bapak-bapak berperan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap ibu menjadi penolong bagi bapak, bagi suaminya Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Apabila saat ini ada keluarga yang konflik. Hamba berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan semua keluarga Tuhan. Hamba percaya bahwa Engkau sanggup, Engkau mampu memulihkan keluarga. Dan hamba percaya akan ada revival kebangkitan yang besar. Dimulai dari di dalam keluarga. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghantaran, kekuatan, persekutuan, dan kuasa dari Roh Kudus, beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan haleluya. Amin.